Hasil dan gol Liga semalam. Jurgen Klopp ke tim nasional Jerman. Roberto De Zerbi ke Liverpool. Liverpool menuju 16 besar atau putaran kelima Piala FA usai membantai Norwich City 5-2 di Anfield, di mana 5 pemain berbeda masuk papan skor, sementara situasi di balik layar dipenuhi kegalauan menyusul pengumuman kepergian Jurgen Klopp sebagai manajer. The Reds seolah tak terpengaruh secara negatif dan mampu mendominasi pertandingan dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Dua jebolan akademi, James McCannell dan Justin Jones, menunjukkan bahwa masa depan Liverpool masihlah cerah meski Klopp akan segera pergi. Kerja sama kedua pemain muda itu berhasil. Gol pembuka Liverpool McCannell mengirim bola diagonal ke arah tiang jauh yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Jones. Keunggulan Liverpool tak bertahan lama usai Ben Gibson mengompetsi sepak pojok di menit ke-22. Tetapi tuan rumah kembali unggul 6 menit kemudian saat pergerakan apit Conor Barley diselesaikan tanpa celah oleh Darwin Núñez. Liverpool tetap mendominasi di babak kedua sehingga tak mengejutkan Diogo Jota mencetak gol ketiga dalam 3 pertandingan. Pesta tak selesai di sana dan Liverpool bertambah unggul saat Van Dijk menanduk sepak pojok Dominic Szoboszlai. The Reds memang menguasai pertandingan, tetapi Borja Sainz mengagetkan publik Anfield dengan sebuah tendangan geledek dari jarak jauh untuk memperkecil ketertinggalan Norwich. Pada akhirnya, Ryan Gravenberch memperdalam penderitaan Norwich dengan gol kelima di menit kelima injury time. Loncat ke Serie A, Juventus gagal memaksimalkan laga kandang setelah dipaksa bermain imbang 1-1 oleh Empoli pada pekan ke-22 Serie A. Di pertandingan yang digelar di Allianz Stadium semalam, tuan rumah kehilangan satu pemain sejak menit ke-18 menyusul kartu merah langsung yang diterima oleh striker Arkadiusz Milik. Meski begitu, anak asuh Massimiliano Allegri mampu unggul terlebih dahulu melalui Dusan Vlahovic di awal babak kedua. Namun, tim tamu menyamakannya di menit 20 terakhir berkat upaya pemain pengganti Tommaso Baldanzi. Xavi mengonfirmasikan pada konferensi pers bahwa ia akan meninggalkan jabatannya di akhir musim. Bos Barca itu berbicara setelah timnya kalah 5-3 di kandang sendiri melawan Villarreal di La Liga. Hasil tersebut membuat sang juara bertahan tertinggal 10 poin dari puncak klasemen Real Madrid. Berbicara setelah pertandingan, Xavi mengatakan, "Saya akan meninggalkan Barcelona pada bulan Juni. Kita telah mencapai titik di mana tidak bisa kembali. Ini saatnya untuk perubahan. Sebagai seorang klub, saya pikir inilah saatnya untuk pergi. Saya berbicara dengan dewan dan klub hari ini. Saya akan hengkang pada 30 Juni." Jurgen Klopp mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini dalam sebuah keputusan yang menimbulkan kegaduhan di seluruh dunia sepak bola. Sementara sang manajer berbicara tentang keinginannya untuk mengambil cuti selama setahun di dunia sepak bola. Peluang untuk menjadi pelatih baru Jerman mungkin akan membuat dia menoleh. Julian Nagelsmann adalah pelatih kepala Jerman saat ini dan akan memimpin tim Euro pada musim panas. Namun karena manajer muda tersebut kemungkinan ingin kembali ke level klub, Klopp mungkin tergoda untuk mencoba menjadi pelatih kepala tim nasional. Sepak bola internasional mungkin bisa memberikan Klopp kehidupan yang kurang intens seperti yang ia cari. Menurut Fabrizio Romano, mantan gelandang Barcelona itu telah memberitahu klub dan rekan timnya bahwa dia akan meninggalkan klub pada Januari ini. Rakitic kini akan mengikuti jejak Cristiano Ronaldo, Karim Benzema dan Neymar yang menuju ke Timur Tengah. Sebagaimana ia bakal bergabung dengan klub Saudi Al-Shabab. Pemain internasional Kroasia itu sekarang akan terbang ke Arab Saudi pada hari Senin dan menyelesaikan pemeriksaan medis sebelum pindah ke Timur Tengah. Transfer tersebut akan mengakhiri 13 tahun masa tinggalnya di kompetisi teratas sepak bola Spanyol.
Roberto De Zerbi digadang-gadang akan mendapatkan sejumlah tawaran dari klub-klub terbesar Eropa menyusul kinerjanya yang mengesankan sebagai bos Brighton. Tidak mengherankan bahwa ketika Jurgen Klopp mengumumkan akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim, De Zerbi muncul sebagai kandidat utama untuk kepekerjaan di Anfield. Namun, seperti yang sering dilakukannya, sosok asal Italia itu menegaskan dirinya fokus pada Brighton. Ketika ditanya tentang pekerjaannya di Liverpool, De Zerbi mengatakan kepada wartawan, "Sekarang ini bukan fokus saya. Fokus saya adalah pada pemain, tim saya, fans saya, dan klub saya. Ada banyak hal yang harus kami capai musim ini, dan kemudian kita lihat saja masa depan." Manchester United lolos ke putaran kelima Piala FA, namun kemenangan mereka sama sekali tak bisa dibilang meyakinkan. Ya, The Reds Devils dipaksa susah payah mengalahkan klub League 2 Newport County. Menang 4-2 setelah mengembalikan keunggulan yang sempat direbut. Dengan skor 2-0 di awal laga melawan divisi keempat, armada Erik ten Hag mestinya dapat memaksimalkan situasi dan semakin menambah daya gedor demi memastikan kemenangan. Tapi nyatanya, MU malah lengah dan tuan rumah pun berhasil mengimbangi kendali permainan. Brian Boris menceploskan 1 gol sebelum turun minum, menaklukkan kiper debutan Adelaide Bedingir demi memperpanjang napas Newport. Mereka memanfaatkan momentum gol tersebut dan Will Evans menyamakan kedudukan hanya 2 menit setelah turun minum. Fans Newport pun mulai replay di Old Trafford atau bahkan menyingkirkan Manchester United dan mewujudkan Magic of the FA Cup. Tapi sayangnya The Giant Killer yang terjadi karena besarnya jurangnya kualitas kedua tim. Anthony mengembalikan keunggulan Manchester United pada menit ke-68 sebelum Rasmus Højlund memastikan kemenangan pada masa injury time. Inter Milan meraih 3 poin berharga setelah mengalahkan tuan rumah Fiorentina lewat skor 1-0 pada Senin. Dalam lanjutan Serie A yang digelar di Stadio Admiral Paranaense semalam, tim tamu membuka keunggulan di menit ke-14 lewat sundulan Lautaro Martinez memanfaatkan sepak pojok Aslani. Tuan rumah bisa saja menyamakan kedudukan di pertengahan babak kedua, namun penalti yang dieksekusi Nicolas Gonzalez bisa dimentahkan Yann Sommer, yang sebelumnya melakukan pelanggaran di kotak penalti hingga dijatuhi kartu kuning. Di sisa menit yang ada, anak asuh Simone Inzaghi berhasil mempertahankan keunggulan dan pulang dengan membawa poin penuh. Xavi mengumumkan bahwa dirinya akan meletakkan jabatannya sebagai pelatih Barcelona pada akhir musim 2023-2024. Pria 44 tahun itu mengungkapkan keputusannya ini kepada wartawan setelah Blaugrana dibekap Villarreal 5-3 di La Liga. Saat itu, menurut AS, Xavi belum mengabari para pemainnya yang mengetahui berita kemunduran Xavi dalam perjalanan pulang dari pertandingan. Meski hanya sempat tidur 2 jam, Xavi mengumpulkan anak-anak asuhnya pada Minggu pagi waktu setempat sebelum latihan dan meminta maaf karena tak menyampaikan keputusannya secara langsung. Menurut laporan AS, ia lalu berkata karena ia merasa keputusannya adalah yang terbaik bagi semua pihak, karena ia terbebas dari beban dan para pemain sekarang bisa bermain tanpa tekanan yang begitu hebat. Sepanjang pertemuan itu, Xavi berkaca-kaca dan tangisnya nyaris pecah. Para pemain lalu memberikan tepuk tangan setelah pidato perpisahannya.